Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tapi dalam suasana yang tentunya sangat berbeda. Yaitu ini agak forum resmi. Kenapa? Karena saya kedatangan seorang siswi dari SMA Negeri 1 Pecangaan. Nah, tadi pagi dia menemui untuk ngajak bincang-bincang berkaitan dengan krisis 98. Dia mengungkapkan bahwa ada penugasan dari mata pelajaran sejarah Indonesia yang diampu oleh Ibu Ika. Nah, kebetulan kita tadi sudah berbincang sedikit mengenai materi 98. Sebelum tayangan ini muncul seperti ini, saya memang malah balik bertanya kepada siswi dari SMA 1 Pecangaan. Sebelum dia bertanya, saya yang tanya. Kenapa? Karena kalau dia hanya mengandalkan catatan kecilnya, ini berhenti pada suatu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sama dengan buku, dengan berliterasi sendiri aja dia bisa. Maka saya kembali memberikan sebuah penugasan pada dia untuk mengungkapkan apa sih sebab krisis 98 secara umum dan krisis 98 krisis moneter tentunya secara khusus. Nah, bagaimana dampaknya tentunya akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke, saya tak sambil duduk. Coba kamu ungkapkan terlebih dahulu sebab umum dan sebab khusus dari krisis 98. Sebab umum krisis ekonomi yang pertama yaitu utang negara yang berlebihan. Yang kedua, inflasi tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang macet. Yang keempat, ketidakstabilan atau ketidakseimbangan neraca perdagangan. Yang kelima, kebijakan moneter yang tidak efektif. Sebab khusus dari ekonomi krisis yaitu 1. Krisis perbankan. Yang pertama, krisis perbankan. Yang kedua, gejolak di pasar keuangan. Yang ketiga, krisis global. Yang keempat, kegagalan kebijakan ekonomi. Sudah? Sudah. Oke. Nah, coba tadi beberapa hal sebab krisis ekonomi atau krisis moneter di tahun 98 ya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi pada waktu itu di 98 secara umum krisis global yaitu persaingan ekonomi tentunya. Ada beberapa kekuatan besar yaitu kekuatan ekonomi di dunia Eropa, setelah itu Asia dan benua Amerika. Nah, benua Asia ini diwakili oleh Cina. Setelah itu atau negara-negara Asia Timur. Ada Cina, ada Jepang, dan ada Korea. Sedangkan di Eropa diperkuat adanya negara-negara seperti Inggris dan Jerman. Amerika ini sebagai poros sentral perekonomian. Nah, dia Amerika secara umum karena tadi disebutkan krisis global
maka yang saya berikan adalah yang global dulu, yang belum mengkhusus. Sehingga Amerika bisa mempermainkan. Karena secara umum ini, sebab umumnya adalah adanya inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh menurunnya mata uang, baik jual maupun beli, kurs jual atau beli, ini terjadi sebuah penurunan. Sedangkan di negara-negara yang lain, Amerika terutama, karena seluruh dunia menggunakan dolar, kurs dolar naik, sehingga terjadilah sebuah krisis. Kalau kita ngomong Indonesia, dampaknya cukup luas sekali, sampai-sampai ada sebuah kekuatan-kekuatan yang mendorong terjadinya reformasi pada waktu itu, yang dipelopori oleh mahasiswa. Tokoh nasionalnya ada Pak Amin Rais dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Mahasiswa bergerak sedemikian rupa untuk mengganti pemerintahan, namanya reformasi ya. Reformasi 98 dampaknya cukup luas di negara kita, sampai terjadi pembakaran, kerusuhan dan lain sebagainya. Ini sangat merugikan dalam kestabilan ekonomi. Neraca perdagangan tentunya tidak seimbang karena ekonomi tidak berjalan secara maksimal. Kredit banyak yang macet karena keamanan tidak terjamin. Setelah itu ada isu pribumi, non pribumi. Nah, kebanyakan toko, perusahaan menulis di depan pintu ada pribumi, karena takut ada sebuah pengrusakan, penjarahan dan lain-lain sebagainya. Sampai kalau di Indonesia, kita ngomong Indonesia dulu, di Indonesia akhirnya terjadi chaos. Apa itu chaos? Norma-norma, aturan-aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia tidak diindahkan lagi. Semuanya menghukumi sendiri, dianggap benar semuanya, sampai akhirnya terjadilah namanya reformasi, pergantian kepemimpinan dari Pak Harto turun pada bulan Mei ya. Pada bulan Mei Pak Harto menyerahkan jabatannya, digantikan oleh wakilnya Bapak B.J. Habibie. Nah, kestabilan semakin puarah lagi dengan lepasnya Timur Leste atau Timur itu dilepaskan karena adanya sebuah tekanan-tekanan tertentu. Timur bergerak, ekonomi belum stabil dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomong mengenai dampaknya di Jepara, nah kebetulan saya juga pelaku bisnis, sebuah walaupun hanya home industri, walaupun hanya mebel skala rumahan, tetapi ini juga ikut mewarnai sejarah. Jepara itu mewarnai sejarah. Karena apa? Karena secara ekonomi di tahun 98, kita ngomong ekonomi dulu. Ekonomi di 98 Jepara tidak ada tandingannya. Kenapa? Tak kalah daerah-daerah yang lain ini mengalami sebuah krisis, kabupaten-kabupaten yang lain, seluruh Indonesia mengalami sebuah krisis yang sedemikian rupa, Jepara tidak mengalami sebuah krisis secara ekonomi. Kita ngomong ekonomi. Kenapa? Karena banyak
orang asing yang turun ke Jepara. Banyak buyer, pengusaha-pengusaha asing turun ke Jepara. Sebabnya apa turun ke Jepara? Karena mereka menggunakan, karena sudah saya singgung di depan, kurs dolar sangat tinggi, pernah sampai mencapai 20.000. Pernah sampai mencapai 1 dolar itu 20.000. Bayangkan saja. Jadi orang-orang asing itu membeli barang dengan kurs dolar. Sedangkan dolarnya 1 dolar Amerika 20.000. Dia mengeluarkan uang sedikit saja, dia sudah mendapatkan barang yang cukup banyak sekali. Nah, oleh masyarakat Jepara berusaha memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah memproduksi barang sebanyak-banyaknya, orang asing membeli juga dengan sebanyak-banyaknya, karena dia di situ terjadi krisis ya, terjadi inflasi di mana-mana. Jepara tidak terjadi. Jepara tidak terjadi inflasi waktu itu. Sampai barang yang diproduksi melimpah dan dibeli oleh orang asing. Orang asing memanfaatkan ini. Akhirnya Jepara tidak terjadi krisis. 98 Jepara tidak terjadi krisis ekonomi, tapi malah kaya. Secara ekonomi loh, secara ekonomi. Nanti coba kamu diskusikan dengan teman-teman, dengan guru di sekolah, kenapa tidak terjadi krisis? Tadi Pak Didik menjawab sedikit mengenai apa? Mengenai karena kurs dolar yang cukup tinggi, sedangkan beli mereka dengan harga rupiah, ngetokno duit ibaratnya, ngetokno dolar sedikit tapi dapat barang yang cukup banyak. Nah, mereka untung, mereka dijual di sana lagi dengan kurs dolar lagi. Nah, ini mereka untung, masyarakat Jepara untung, buyer juga untung. Ini dalam bidang ekonomi. Sampai Jepara, kalau kita ngomong kepercayaan, Jepara mendominasi pemberangkatan hajinya. Berapa bis waktu itu? 98 itu banyak bis yang memberangkatkan jamaah haji. Karena hampir setiap desa itu banyak yang berangkat haji, karena mereka memiliki uang cukup banyak sekali. Ini dampak, itu dampak positif ya, dampak positif adanya kegiatan perekonomian di 98. Jepara secara ekonomi dia diuntungkan, tapi secara keamanan juga kondusif. Tapi ada satu catatan kelam bagi Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara di ujung utara, mulai dari Bangsri, Mlonggo sampai Keling, Kelet sana, itu ada hutan jati yang kualitasnya super. Di era itu karena tadi di depan ada proses chaos ya, keamanan, demo di mana-mana dan sebagainya. Secara umum di Indonesia demo di mana-mana dan lain-lain sebagainya. Maka masyarakat memiliki hukum sendiri, menghukumi sendiri. Banyak terjadi penjaraan, tidak hanya di toko-toko yang milik Cina. Waktu itu ada isu seperti itu. Tapi milik pemerintah juga, seperti hutan jati. Kenapa dijarah? Karena bahan baku dari mebel tadi dari kayu. Nah, ini kalau kita urutkan kegiatan mebel bahan bakunya kayu, setelah itu permintaan cukup tinggi, ada kayu yang masih berdiri dengan kualitas super, maka masyarakat, ada beberapa masyarakat
nebang dengan sendirinya, mencuri kayu itu, membabat hutan Jepara sampai hampir habis. Keamanan tidak berdaya karena itu buahnya setiap desa itu wis donjupui dewe-dewe. Keamanan berapa? Belum lagi keamanan mengamankan objek-objek vital seperti listrik dan sebagainya. Nah, mereka ngambil. Nah, saya sendiri belum lama juga bertanya pada salah satu orang pelaku penjarahan itu, juga mengiyakan waktu itu dia memiliki uang cukup banyak karena menjual kayu tanpa beli. Dia menjual kayu, menebang dengan kelompoknya. Setelah itu dijual dengan harga yang tidak sewajarnya. Mungkin harganya kalau wajar satu kubiknya 15 juta, dijual hanya 10 juta. Nah, ini karena mereka nebang, mencuri. Ini terjadi. Dampaknya yaitu tadi, secara ekonomi terjadi penjarahan hutan. Ini jelek, secara moral tidak begitu baik, ya. Apa sebabnya? Chaos. Keamanan tidak terjaga dengan baik. Secara moral, sosial, masyarakat Jepara dalam 98 itu secara sosial mereka agak berubah karena memiliki cukup banyak uang. Gaya hidup mereka berubah. Kalau pakaian tidak brand, mereka agak males. Banyak di era itu namanya Planet Soup, ada Ocean Pacific dan sebagainya. Ini berkaitan dengan pakaian, belum lagi kendaraan, belum lagi rumah. Kalau kita melihat rumah-rumah di daerah pedalaman ini bagus-bagus karena tadi proses, ada yang penjaraan, ada yang tidak semua tapi pada umumnya seperti itu. Secara sosial seperti itu. Selain mereka berubah dalam karakternya, karakter yang negatif ya tadi, banyak muncul orang-orang Jepara ke diskotik karena memiliki uang di Semarang. Tapi dampak sosial religinya juga ada. Tadi mereka memiliki uang, akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji, ya kan? Nah, itu dampak sosial ekonomi. Sosialnya berubahnya karakter. Secara ekonomi tentunya mereka memiliki uang tadi. Setelah itu secara dampak apa? Politik di Jepara tahun 98 cukup panas secara perpolitikan, ya. Sosial, kalau ngomong politik aja. Sosial politik ini. Saya ngomong sosial politik, terutama bagian politik. Politik pada waktu itu setelah Pak Harto menyerahkan kekuasaannya kepada Pak Habibie selesai, digulingkan juga. Ada pergantian kekuasaan di mana ada partai-partai politik yang berperang di situ atau yang berkompetisi. Nah, Jepara cukup terkenal juga sampai didatangkan keamanan dari Polda, dari Makodam untuk mengamankan kondisi masyarakat, karena masyarakat sudah tidak memiliki peraturan. Mereka hanya bahasannya adalah fanatisme buta terhadap partai-partai politik. Ada beberapa partai politik di Jepara, itu ada 2 partai politik yang basisnya keagamaan, yang waktu itu berseteru. Yang satu menggunakan kekuatan fisik, yang satu menggunakan kekuatan fisik. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, tentunya Pak Didi juga menyebut saja daerah, ada daerah yang kantong-kantong kekuatan partai politik itu yang sangat fanatisme buta. Diikuti juga ada pihak-pihak yang
ikut di dalamnya. Ikut apa? Memanfaatkan, mendulang uang. Ada pembicara yang dari sini, partai politik ini, dia menggunakan seorang ustazah katanya. Dalam pengajian yang diungkapkan, dia selalu ngomong menjelek-jelekan partai yang lain. Dari partai sini juga punya pembicara yang menjelek-jelekan. Akhirnya yang boleh dikatakan menjadi provokator di masyarakat. Ditambah lagi beberapa kekuatan-kekuatan yang di luar akal manusia. Akhirnya di Ngabul sendiri, di PLN terjadi perang, baku hantam antara kekuatan militer dengan kekuatan ormas tersebut, kekuatan politik tersebut. Ada yang saya menyaksikan, ada yang kena senapan tapi tidak apa-apa. Nah, ini menimbulkan kerusakan-kerusakan yang cukup parah. Tapi di daerah sebelah, ya saya sebut daerah Ndongo juga ada. Dalam dua kekuatan politik ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah baik, masyarakat Jepara tidak terjadi seperti itu lagi. Kekuatan politik ini sampai ada yang satu rumah tidak berbicara dengan keluarganya karena beda pilihan, yang satu partai A, yang satu partai B. Nah, banyak korban di situ sebenarnya secara politik banyak pihak-pihak atau masyarakat yang tidak bersalah akhirnya meregang nyawa karena fanatisme buta. Nah, ini pesan saya, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Sebenarnya apa yang saya omong ini ada beberapa yang perlu didiskusikan lagi secara lebih jauh. Saya berharap, kebetulan saya seorang guru juga, Bu Ika, saya seorang guru yang dari SMA paling ujung. SMA kalau saya memberi nama adalah SMA Mutiara Ujung Utara, yaitu SMA Negeri 1 Donorojo. Nah, Bu Ika, saya memang tadi agak mengkritisi siswine jenengan berkaitan dengan cara mau wawancara dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa masukan, semoga kita sebagai guru mampu membimbing siswa-siswi kita berpikir arif, bijak, mampu membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, secara akhlak juga terarah dengan baik, terutama dalam bidang sejarah, di mana sejarah bisa buat patokan kita untuk melangkah ke masa depan. Ada ungkapan yang sangat bijak, jangan sampai terantuk pada batu yang sama. Nek wong Jawa, orang Jepara, ojo nyampe kesandung nek watu sing padha. Nek watu iku nek kono, dina iki kesandung, kesuk isih kesandung meneh. Lah iki sing bangeti, jangan sampai. Makanya kita belajar sejarah. Oh, ini ana watu nek kono, aku kudu hati-hati. Oh, ana jeglongan nek kono, aku kudu hati-hati. Nah, ini salah satu fungsi sejarah bagi kita. Kata yang lain, sering kita mendengarkan tokoh-tokoh nasional, setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang pasti punya masanya, atau hidup pada masa tertentu. Kita hidup di masa sekarang yang serba penuh tantangan. Mari kita beri anak-anak kita, bimbing anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan, dan banyak diskusi mengenai kondisi-kondisi real di dalam masyarakat. Mereka hanya tugasnya adalah berliterasi, setelah itu mengembangkan. Saya terima kasih sama Bu Ika telah mengajar yang cukup baik, tentunya memberikan penugasan-penugasan seperti ini. Ya, saya komennya adalah kepada si wawancara ini, pada Ida, setiap mau wawancara kuasai dulu materinya. Jangan langsung
Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Nah, ini agak tidak pas. Sebenarnya perlu diskusi ya, perlu diskusi. Nah, oke, saya hanya tanya pada dia. Bagaimana krisis 98 setelah kamu berliterasi? Coba kamu sebutkan sedikit aja. Krisis 98 itu apa? Krisis 98. Menurunnya mata pencarian. Menurunnya mata pencarian. Oke, kamu harus lebih banyak berliterasi ya. Dikonsep dengan sebaik-baiknya, dikembangkan, banyak membaca buku-buku. Berliterasi ini penting sekali. Jangan sampai tidak berliterasi. Oke, itu aja dari saya. Bisa kamu nanti melihat ini dalam membuat makalah. Oh iya, ini dalam rangka penugasan sejarah, dan dia memilih membuat makalah, maka dia wawancara dengan saya seperti ini. Sengaja saya tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia ungkapkan, karena pertanyaan-pertanyaan yang dia ungkapkan semuanya ada di buku. Terutama yang Jepara sudah saya jawab semua ya. Di Jepara sudah saya jawab semua. Mungkin dalam pembuatan makalah pesan saya bisa disertai dengan lampiran-lampiran foto yang kejadian pada tahun 98. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada. Bagaimana? Apa peran pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi di Jepara setelah krisis 98? Apa upaya pemerintah dalam pemulihan krisis ekonomi setelah 98? Nah, saya ngomong secara umum terlebih dahulu. Saya pernah membaca sebuah jurnal nasional ya, bahwa krisis 98 di Indonesia cepat pulih, salah satunya cepat membaik ya. Salah satunya adalah adanya koperasi. Salah satunya. Yang kedua, karena ada UMKM, pedagang-pedagang kecil, seperti yang kamu lakukan di pinggir jalan itu loh dah. Nah, sehingga orang, daya beli masyarakat itu mampu membeli gitu loh. Kalau Jepara tidak usah disangsikan, 98 Jepara itu secara ekonomi tidak krisis lah ya, khusus Jepara. Wong saya aja waktu sekolah di Semarang, kuliah di Semarang, jurusan sejarah itu yang bawa motor hanya saya, sekarang Dr. Sokeh yang jadi dosen di UNES, setelah itu Mas Bambang yang sekarang jadi guru di SMK Munadi, dan Mas Suprianto yang jadi pegawai Patra Jasa. Nah, hanya 4. Mas Sokeh aja, Dr. Sokeh yang sekarang jadi dosen UNES itu akhir menjelang skripsi baru bawa motor dia. Jadi yang bawa motor itu saya, Mas Bambang, sama Mas Supri. Nah, itu waktu kuliah di kampus tidak ada motor, adanya motornya dosen gitu loh. Jarang sekali. Dan anak Jepara sudah pada bawa motor. Jadi tidak krisis. Salah satu indikatornya koyo ngono tok. Nah, pemulihan ekonomi, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah Jepara memang mendorong kuatnya koperasi dan kuatnya UMKM, kuatnya pedagang-pedagang yang menjual dagangannya dengan harga yang terjangkau. Coba kamu sekarang ya, walaupun ini sinkronis atau diakronis, kita mengukurnya. Coba kamu amati pedagang-pedagang yang ada di Bundaran Ngabur, termasuk kamu, ibu kamu, bapak kamu kan juga jualan di situ. Yang dijual harga berapa? 5.000. Paling tinggi itu dah. Gorengan hanya 1.000. Setelah itu 1.500, paling tinggi 5.000. Sehingga pedagang-pedagang kaki lima itulah yang sebenarnya menguatkan cepat kembalinya atau
cepat selesainya mengatasi krisis moneter 98. Tidak jarang mereka, kalau kita ngomong nasional ya memang pedagang-pedagang kaki lima itulah yang menggerakkan roda perekonomian dan cepat selesai. Peran pemerintah apa? Mendorong mereka terus berjualan. Selain itu juga membekali dengan ilmu. Sesekali pemerintah, saya masih ingat, memanggil pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Kabupaten Jepara untuk diajak diskusi. Nah, ini salah satu peran pemerintah dalam secara real di lapangan. Kalau secara teori, ya tentunya menyeimbangkan harga, melakukan operasi pasar dan sebagainya. Ini secara teori seperti itu. Membalanskan, menyeimbangkan antara harga-harga yang ada di pasaran. Setelah itu merumuskan apa? Merumuskan program kerja mereka jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, ini pemerintah sangat proaktif pada waktu itu. Secara teoritis kamu juga bisa berliterasi di buku, di LKS kamu, bertanya sama ibu gurumu. Ini silahkan. Secara teori ya, kelihatannya ada di buku. Yang diungkapkan tadi adalah secara real di lapangan. Itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Kiranya waktu sudah menunjukkan 32 menit 10 detik. Silakan kamu yang menutup. Sekian, terima kasih atas wawancara kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti bisa didiskusikan dengan teman-temanmu ya, Da. Bisa kalau saya kirim ke HP-mu kelihatannya tidak cukup, nanti saya naikkan di YouTube saja. Oke? Itu. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Ika. Mari kita bergerak untuk anak-anak kita, mengisi masa depan mereka menjadi anak-anak yang bisa kita andalkan, terutama dalam bidang literasinya dan dalam bidang komunikasinya. Karena tanpa berliterasi, tanpa berwawasan, orang pasti tidak akan bisa berucap, karena yang akan diucap apa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.